Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bertemu dalam pelajaran akidah. Kita sampai pada halaman 49 Al-Faslul Khamis. Fasal yang kelima, Rukaisul Ubudiyati As-Sahihah. Inti ibadah yang sahih. Penopang ibadah yang benar. Al-ibadatu tartakizu ala salasati rukaiza. Ibadah itu memiliki penopang, tiga penopang. Memiliki tiga penopang atau penyangga atau pilar. Inti dari suatu ibadah. Hiya al-khubbu wal khawfu wal raja. Ketiganya adalah rasa cinta. Ibadah dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah. Wal khawf, dan dilandasi dengan rasa takut. Takut ibadahnya tidak diterima. Takut akan azab Allah. Wal raja, dan juga ibadah yang didasari dengan harapan. Harapan supaya ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala budda minal ibadati min ijtima'i hadhil umur. Suatu keharusan dari setiap ibadah, min ijtima'i hadhil umur, terkumpulnya tiga perkara ini. Qala ta'ala fi wisfi ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifati hamba-hambanya yang beriman, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu mereka paling besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi wisfi rusulihi wa anbiya'ihi. Allah berfirman dalam mensifati para rasulnya dan para nabinya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para nabi dan para rasul, adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, bersegera, bergegas, bercepat-cepat dalam mengerjakan kebaikan. Ini sifat mereka. Hendaklah setiap mukmin itu memiliki sifat seperti ini, berlomba, bersegera dalam mengerjakan kebaikan, tidak menunda-nunda. Yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka itu berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan cemas, berharap dan takut. Berharap supaya diterima dan takut khawatir tidak diterima amalannya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk beribadah kepada kami. Iya. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, man 'abidallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, fahuwa zindiq, maka adalah pelaku dosa, orang yang berbuat dosa. Karena dia beribadah tidak dilandasi dengan rasa takut, tidak dilandasi dengan mengharapkan surga, tidak dilandasi karena supaya selamat dari azab Allah. Sehingga dia merasa bahwa ibadahnya telah tinggi, ibadahnya telah mencapai tingkatan tinggi, sehingga dia mengatakan, saya itu beribadah tidak mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan surganya Allah, tapi semata-mata karena cinta kepada Allah. Inilah ucapan orang yang batil, orang yang keliru, orang yang tersesat. Nah, wa man abidahu birraja'i wahdah fahuwa murji'un. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan harapan saja, hanya besar harapannya, tidak memiliki rasa takut, maka itu adalah seorang yang murji'ah, terjatuh dalam prinsip murji'ah. Artinya dia mengerjakan dosa biasa-biasa saja, berbuat dosa merasa aman dari azab Allah karena dia memiliki harapan yang kuat saja, yaitu akan ampunan Allah. Dia yakin Allah Maha Pengampun, makanya kalau berbuat dosa, berbuat kemaksiatan biasa, tidak mengurangi keimanannya. Wa man abidahu bil khawfi wahdah fahuwa haruriyun.
Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, maka itu adalah seorang haruriyun. Naam ya, seorang haruriyun. Yaitu haruriyun adalah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang mereka sangat tinggi takutnya tapi tidak pernah dilandasi ibadahnya dengan harapan. Sehingga pantas kalau mereka mudah mengkafirkan orang, mudah mengkafirkan pelaku dosa, mudah mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Karena mereka sangat tinggi takutnya sehingga kalau melihat orang berbuat kemaksiatan, belum mencapai tingkatan kesyirikan sekalipun, hanya berbuat kemaksiatan, mereka langsung hukumi kafir. Ya, sebagai orang kafir. Karena apa? Saking takutnya. Saking takutnya. Sehingga pelaku dosa besar menurut mereka, orang-orang haruriyun ini atau orang-orang khawarij ini, kafir. Iya, seperti itu. Demikian pula orang yang atau penguasa kaum muslimin misalnya menerapkan undang-undang yang dibuat oleh manusia, mereka mengatakan itu bukan hukum Allah. Sehingga pelakunya adalah kafir, mencapai tingkatan kafir. Nah, waliyadzubillah. Maka inilah sebab kenapa orang-orang Khawarij itu terjatuh dalam mudah mengkafirkan karena sangat takutnya, sangat tinggi takutnya, tetapi tidak diimbangi dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa cinta. Wa man abidahu bil khubbi wal khaufi war raja. Barang siapa yang beribadah dilandasi dengan 3, cinta, harapan dan rasa takut, fahuwa mu'min muwahhid. Maka dialah seorang yang beriman, ahlu tauhid. Naam. Dzakara hadza Syekhul Islami fi Risalatil Ubudiyah. Syekhul Islam telah menyebutkan hal ini dalam Risalah Ubudiyah. Wa qala aidan, dan juga beliau mengatakan fadinullahi ibadatuhu wa ta'atuhu wal khudu'u lahu. Maka ibadah kepada Allah adalah agama Allah adalah ibadah kepada Allah dan taat kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Wal ibadatu aslu maknaha az-zullu. Dan ibadah itu asal maknanya adalah zul, ketundukan. Aidan juga mengatakan yuqalu tariqu ma'bad. Dikatakan tariqu ma'bad artinya idza kana mudzallalan. Jalan itu sudah ditundukkan. Jadi ketika ada jalan sudah ditundukkan, qad wata'athu al-aqdam, sudah ditapaki oleh kaki-kaki manusia, berarti jalan itu sudah ditundukkan. Maka asal dari ibadah adalah tunduk. Asal dari ibadah adalah tunduk. Nah. Lakin al-ibadah al-ma'mur biha, akan tetapi ibadah yang diperintahkan dengannya tatadammanu makna dzulli wa makna al-khubbi. Terkandung di dalamnya makna ketundukan dan makna kecintaan. Fahiya tatadammanu ghayatadz dzulli lillahi ta'ala bi ghayatil khubbi lahu. Sehingga ibadah itu terkandung harus dilandasi dengan ketundukan yang tinggi, puncak ketundukan, dan juga disertai dengan puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man khada'a li insan, barang siapa yang tunduk kepada manusia ma'a bughdihi lahu, disertai dengan bencinya dia kepadanya. Tunduk tapi benci. Tunduk tapi benci. La yakunu abidan lahu, maka bukanlah dia itu disebut menghamba. Tunduk kepada seseorang tapi dia membencinya, maka dia bukanlah disebut sebagai orang yang menghamba kepadanya. Walau ahabba syai'an wa lam yahdu lahu lam yakun abidan lahu. Atau kalau seandainya seorang itu mencintai sesuatu, mencintai suatu barang, tapi tidak tunduk pada barang itu, maka lam yakun abidan, bukan disebut sebagai orang yang menghamba kepada benda itu atau sesuatu itu. Karena dia tidak hanya suka, hanya cinta tapi tidak tunduk, tidak patuh. Kama yuhibbur rajul waladah, seperti seorang ayah mencintai anaknya, wasadiqah atau mencintai temannya,
Naam artinya suka pada keluarganya, cinta pada keluarganya, tapi tidak sampai tunduk. Maka ini bukan menghamba kepada anak. Walihadza la yakfi ahaduhuma fi ibadatillah. Oleh karena itu, tidak cukup hanya salah satu dari keduanya rasa cinta saja atau tunduk saja dalam beribadah kepada Allah. Bal yajibu ayyakunallah ahabbu ilal abad min kulli syai'. Bahkan wajib hendaklah Allah Subhanahu wa taala itu paling dicintai oleh hamba dari segala sesuatu. Wa ayyakunallah a'zamu indahu min kulli syai' bal la yastahiqqul mahabbah wal khudu' at-tam illallah. Dan hendaknya Allah itulah a'zamu indahu min kulli syai', yang paling diagungkan sehingga dia tunduk kepadanya dari segala sesuatu. Bahkan la yastahiqul mahabbah, bahkan rasa cinta itu tidaklah berhak diberikan, dan rasa tunduk itu tidak berhak untuk diberikan secara sempurna kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Intaha, selesai dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Pada halaman selanjutnya silahkan nanti kalian kerjakan salatnya. Barakallahu fiik. Ya, ada 3 nomor, silahkan nanti dikerjakan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah. Hamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.